Selamat pagi, kawan. Yuk kita belajar pajak internasional. Kali ini kita bahas metode penghindaran pajak berganda. Perlu kita samakan dulu asumsi kita bahwa maksud metode penghindaran pajak berganda di sini adalah dari sisi otoritas pajak, bukan penghindaran pajak berganda dari sisi perusahaan. Untuk menghindari beban pajak yang berlebihan, masing-masing negara biasanya memiliki peraturan sendiri untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Tetapi yang telah menjadi konvensi di banyak negara ada dua metode, yaitu pertama, metode pembebasan dan kedua, metode kredit. Metode pembebasan menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan mengakui pemajakan eksklusif di negara sumber. Metode pembebasan ada tiga, yaitu pertama, pembebasan subjek. Kedua, pembebasan objek. Ketiga, pembebasan pajak. Pembebasan subjek umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. Mereka umumnya dikenakan pajak di negara pemegang hak istimewa. Seperti para diplomat Indonesia, dimanapun mereka ditempatkan, dikenakan pajak di Indonesia. Pembebasan subjek ini di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembebasan objek dikenal juga dengan full exemption atau exemption without progression. Metode ini mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan wajib pajak dalam negeri negara tersebut, yakni negara domisili. Artinya, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri negara sumber dikecualikan sebagai objek pajak. Metode penghindaran pajak berganda yang ketiga adalah metode kredit pajak. Salah satu varian metode ini dipakai Indonesia dan diatur di Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Metode kredit pajak memperkenankan pajak yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan di negara domisili. Metode pembebasan pajak dikenal dengan exemption with progression. Dalam metode ini, penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestik, namun untuk keperluan pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Pengaruh progresi akan terasa efektif jika di negara domisili memberlakukan tarif progresif. Selain itu, metode ini akan berpengaruh positif saat penghasilan luar negeri rugi, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Namun secara berkesinambungan, pengurangan tersebut harus diganti kembali recapture pada periode berikutnya apabila memperoleh laba. Pada dasarnya, varian metode kredit pajak terdapat dua, yaitu kredit pajak penuh atau full credit dan kredit pajak dengan pembatasan atau ordinary credit. Menurut metode full credit, negara domisili akan mengakui semua pajak yang telah dibayar di negara sumber sebagai kredit pajak di negara domisili. Dengan demikian, tidak ada pengenaan pajak berganda karena seluruh beban pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikurangkan seluruhnya. Kredit pajak dengan pembatasan atau ordinary credit pada intinya sama dengan full credit, tetapi yang dapat dikurangkan dari pajak di negara domisili dibatasi sebesar pajak yang dihitung berdasarkan tarif di negara domisili. Beberapa varian dari ordinary credit yaitu: 1. Overall limitation. Kedua, per country limitation. Ketiga, tax sparing. Keempat, underlying tax credit. Kelima, matching credit. Menurut metode overall limitation, batas kredit pajak yang diperkenankan adalah seluruh penghasilan luar negeri. Jika penghasilan diperoleh dari beberapa negara yang memiliki tarif bervariasi, cara ini dapat membuat batas kredit pajak yang lebih tinggi daripada metode per country limitation. Indonesia termasuk negara yang menganut metode per country limitation berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut metode per country limitation, batas kredit pajak yang dapat diperkenankan adalah jumlah kredit pajak dari setiap negara yang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan di setiap negara. Metode tax sparing disebut juga fictitious tax credit atau kredit pajak semu.
Tax sparing biasanya berkaitan dengan insentif pajak berupa bebas pajak atau tax holiday. Di negara sumber diberikan insentif pajak, tapi di negara domisili diakui seolah-olah ada pembayaran pajak di negara sumber. Pembebasan pajak yang dilakukan oleh negara sumber tidak akan dinikmati oleh investor jika di negara domisili tetap dikenakan pajak. Artinya, hanya memindahkan tempat pembayaran pajak dari negara sumber ke negara domisili sekaligus menganulir insentif pajak yang diberikan negara sumber. Untuk melindungi investor dan tujuan dari insentif pajak, maka negara domisili dapat memberikan kredit pajak sejumlah tertentu atas pajak yang tidak dipungut oleh negara sumber. Variasi lain yang termasuk dalam kategori tax credit adalah underlying tax credit, yaitu pajak yang dibayar oleh anak perusahaan di luar negeri yang dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan pengenaan pajak atas dividen yang dibagikan yang berasal dari laba. Tujuan dari underlying tax credit adalah terciptanya perlakuan pajak yang sama atau tax neutrality antar cabang dengan anak perusahaan. Variasi terakhir dari tax credit adalah matching credit. Metode matching credit biasanya diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang dan dituangkan dalam suatu persetujuan penghindaran pajak berganda. Penduduk dari satu negara maju dapat memperoleh kredit pajak dengan tarif penuh atas dividen yang diterima dari penduduk negara berkembang, walaupun tarif pajak di negara sumber dividen tersebut adalah lebih rendah. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.